Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini bersama-sama kita mau datang ke hadapan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara semua adalah pribadi yang mengalami kebaikan Tuhan. Karenanya sudah selayaknya pada hari ini kalau kita boleh beribadah, kita mau memberi yang terbaik. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Mari kita datang bersekutu dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita bawa seluruh hidup kita, biarlah boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, buat hidup kami. Kami boleh ada pagi hari ini sebagai mana kami ada. Kami datang kepadamu, kami ingin membawa persembahan yang terbaik lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Mari Tuhan terimalah sembah kami, terimalah pujian kami, karena anugerah-Mu yang begitu mempesona kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari Bapak Ibu, karena anugerah-Nya yang begitu besar bagi kita semua, lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menebus kita, membawa kita menjadi orang yang mengenal pribadi Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Raja. Mari pada saat ini kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, bersama-sama kita katakan, ku
Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Karena anugerahnya yang besar, anugerahnya yang selalu mempesona kita. Mari kita kagumi selalu akan karya Tuhan dalam hidup kita. Karya yang ajaib. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur buat hari yang kau beri. Terima kasih. Kau berikan tubuh kami yang sehat. Terima kasih. Sungguh Engkau adalah pribadi yang selalu ada bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu mempesona kami. Biarlah hanya Engkau satu-satunya pribadi yang selalu kami percayai. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan, pemulihan terjadi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersorak bagi Tuhan bersama-sama, sekali lagi katakan amin. Siap untuk bersorak bagi Tuhan, amin. Kita mau terus menyatakan iman kita untuk terus percaya hanya kepada Dia. Haleluya.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam kerajaannya Tuhan, amin. Kerajaannya yang tak tergoncangkan oleh apapun. Dan harusnya kita datang beribadah lebih lagi bagi Tuhan, amin. Hati kami selalu percaya padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bersama-sama angkat tangan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kalau kita sudah mengatakan hatiku percaya kepada Tuhan, kita mau selalu jadikan Tuhan sebagai tempat yang pertama dalam hidup kita, amin. Dialah Tuhan selalu menjadi prioritas bagi kita atas segala-galanya. Yo, bersama-sama kita mau angkat pujian ini bagi Tuhan lebih lagi. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang
di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada. Di tempat pertama. Haleluya. Sekali lagi yang mau menjadikan Tuhan menjadi tempat pertama dalam kehidupan kita di dalam segala apapun, bisa lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang melihat setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Mari silakan duduk. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus membawa kami untuk lebih lagi selalu mengandalkan Engkau, bersandar kepada Engkau. Dan kami tahu Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami beroleh yang terbaik, segala yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Ku ingin selalu dekat, Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu
siapapun selain kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu, menikmati dekatnya kasih-Mu ya Tuhan Yesus atas setiap kami. Sebab di hadirat-Mu Tuhan menyediakan segala yang baik. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan ya Tuhan Yesus, semua ada di dalam Engkau. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini pribadi lepas pribadi datang lebih lagi kepada Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bebaskan rohmu lewat doa-doamu, lewat perkataan-perkataanmu. Mari lebih lagi datang mendekat kepada Tuhan, nikmati lebih lagi, nikmati lebih lagi. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami tak dapat hidup di luar Engkau Yesus. Memilih-Mu adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Selalu dekat dengan-Mu, mengenal isi hati-Mu, mendengar suara-Mu. Sebab satu patah kata saja Tuhan itu cukup bagi kami. Cukup bagi kami. Menguatkan kami, memulihkan kami, menyegarkan kami, menopang kami. Thank you Jesus. Kami mau buka telinga kami, kami mau buka hati kami, kami mau cara pandang kami terus diubahkan Tuhan Yesus. Karena biar Engkau yang melembutkan setiap hati kami. Tolong kami Tuhan. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita bangkit bersama-sama. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh harta yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga ya Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu memilih yang terbaik. Kayak mau belajar dari pribadi Maria. Ketika Kau hadir melawat, ketika Kau hadir ke tempat di mana ia berada, dia mengambil yang terbaik, duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Kami gak mau menjadi orang-orang yang terdistraksi oleh apapun dengan segala hal yang membuat hal yang penting menjadi gak penting lagi.
Tapi kami mau katakan, Engkau sungguh yang terpenting buat kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang paling bernilai buat kami Tuhan. Dan kami gak mau sia-siakan kesempatan untuk duduk diam dan mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah pesan-Mu disampaikan. Dan kami mau berfokus hanya kepadamu saja Tuhan. Berbicaralah buat kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu saja. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalomnya sedikit sekali. Shalomnya cuma 10 orang. Shalom. Puji Tuhan. 99%. Puji Tuhan, kita sama-sama mau belajar tentang apa yang jadi pesan Tuhan buat kita. Saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini ya. Di saat ini. Pesan Tuhan ini adalah gini. Harusnya waktu kita dengar pesan Tuhan ini harusnya kita bergairah. Ya. Pesan Tuhan ini adalah Tuhan akan menyediakan. Katakan. Tuhan akan menyediakan. God will provide. Ya. Jadi saya nggak tahu ya, masing-masing kita sedang merindukan apa, sedang menantikan apa, tapi Tuhan kasih pesan, Tuhan akan menyediakan. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wow. Tuhan tahu masing-masing daripada kita ya. Tuhan tahu apa yang saya rindukan, Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rindukan. Oke, saya mau ajak kita buka Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Harusnya waktu kita baca ayat ini sama-sama kita tahu ini tentang peristiwa apa. Oke, kita baca sama-sama apa yang sudah terpampang. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki. Katakan amin. Kira-kira ini peristiwa apa nih Bapak Ibu? Aduh, sekolah minggunya agak-agak banyak bolos kelihatannya. Ini tentang 5 roti 2 ikan. Ya. Jadi artinya kalau ini peristiwa tentang 5 roti 2 ikan. Nah kita mulai paham Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada bagian kitanya, ada bagian Tuhan ya, katakan amin. Ya. Yang dibutuhkan ada apa? Kita mau selaraskan. Ya. Nah, prinsip-prinsip lama kita mau selaraskan, disamakan dengan prinsip kerajaan surga. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sedikit latar belakang. Jadi kalau kita tahu bahwa apabila pesannya adalah peristiwa 5 roti 2 ikan, maka pesannya adalah kurang lebih tentang apa? Tentang pengadaan, tentang penyediaan, tentang pelipat gandaan atau multiplikasi. Ya. Oleh karena itu mari kita nanti simak baik-baik ya apa yang jadi prinsip-prinsip yang muncul dari kisah ini. Kita tangkap itu, kita hidupi itu. Ya. Nah sedikit latar belakang Bapak Ibu Saudara. Nah kisah 5 roti 2 ikan ini ada di keempat Injil. Ya. Saya mau sampaikan latar belakangnya dulu. Ya, menurut versi Injil Matius, waktu itu Yesus bersama murid-murid itu menyingkir setelah kematian Yohanes Pembaptis. Maka Yesus memilih untuk menyendiri, pergi ke tempat sunyi. Ya. Nah tetapi orang-orang banyak terus mengikuti kemana Yesus pergi. Nah makanya waktu Yesus melihat orang banyak ini yang jumlahnya begitu banyak ribuan. Alkitab katakan 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Kita sering dengar penjelasan itu. Yang kalau ditotal-total mungkin bisa belasan ribu. Nah Yesus melihat orang banyak itu. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka apa yang Yesus lakukan? Yesus layani orang-orang itu. Ya. Yesus sembuhkan, karena yang datang juga ada yang sakit, yang minta disembuhkan. Maka Yesus menyembuhkannya. Dan Yesus juga mengajar mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut versi Matius, ketika hari menjelang malam, ya, para murid datang. Meminta agar Yesus membubarkan orang banyak itu supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa terdekat. Tapi jawab Yesus sungguh mengejutkan mereka. Yesus bilang, kamu yang kasih mereka makan semua. Wow, ini kan mengagetkan sekali ya, bahwa ternyata murid-murid harus menyediakan makanan sebanyak itu. Nah mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, ini tentu mengagetkan ya. Mengingat mereka memang gak memiliki apa-apa Bapak Ibu Saudara untuk dapat diberikan kepada orang banyak itu. Nah menurut versi Injil Yohanes ya, di situ dikatakan salah seorang murid Yesus mendapatkan adanya seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu bersedia memberikan 5 roti 2 ikan yang ia bawa sebagai bekal. Ya. Dan hasilnya 5 roti 2 ikan itu diserahkan kepada Yesus. Yesus menerimanya. Yesus menengadahkan tangannya. Mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan kemudian Yesus memecah-mecahkannya itu 5 roti 2 ikan.
dan diberikan kepada sejumlah besar orang, ribuan bahkan lebih belasan ribu orang. Dan Alkitab katakan mereka semua makan sampai kenyang, bahkan berlebih. Artinya ini sesuatu yang sangat di luar akal pikiran manusia. Lah 5 roti 2 ikan, apa sih yang bisa dilakukan 5 roti 2 ikan kepada sejumlah orang besar itu? Tapi Bapak Ibu Saudara, di tangan Yesus itu hal mudah. Yesus bisa melipat gandakannya demikian rupa. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah menjadi pesan Tuhan buat kita. Saya nggak tahu apa yang hari-hari ini sedang kita gumulkan. Saya nggak tahu apakah ada rasa khawatir ya akan berbagai penyediaan dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu. Tapi memang Bapak Ibu Saudara hari-hari nggak semakin lebih baik ya. Nah melalui pesan Tuhan ini, Tuhan sedang mengingatkan kembali prinsip-prinsip yang sanggup membuat 5 roti 2 ikan dapat menghidupi 5.000 laki-laki bahkan lebih. Artinya ada sesuatu yang buat Tuhan. Dia mampu membuat dari tidak ada menjadi ada, katakan amin. Dari yang sedikit menjadi banyak, katakan amin. Tuhan mampu melakukan mujizat yang tidak terpikirkan oleh akal pikiran kita. Nah, Tuhan artinya bukan hanya berbicara soal hal-hal rohani aja, tapi juga Tuhan memperhatikan hal-hal jasmani kita. Kita membutuhkan apa, Tuhan tahu. Dan Tuhan mau lakukan sesuatu. Tapi kita perlu tangkap prinsip-prinsipnya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Ya, beberapa di antaranya. Yang pertama gini. Belajar melihat segala sesuatu dengan kacamata kerajaan sorga. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ada yang pakai kacamata apa di sini, enggak. Tapi mari Bapak bukan soal kacamata real ya, tetapi berbicara cara pandang. Ya. Cara pandang, ada cara pandang umum orang kebanyakan, ada cara pandang dunia kebanyakan, tapi ada cara pandang kerajaan surga. Nah di poin yang pertama ini Tuhan mau kita belajar. Melihat segala sesuatu dengan kacamata kerajaan surga. Kalau kita berharap kerajaan surga melakukan sesuatu, maka cara pandangnya pun harus diselaraskan. Ya. Mari kita buka, kita baca Yohanes 6 ayat 7, biar saya bacakan ya. Yohanes 6 ayat 7. Yohanes 6 ayat 7 bilang begini, jauh Filipus kepadanya, kepada Yesus. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, Yesus tuh sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang cara pandang, tentang cara memandang. Ya. Ia mau melakukan perkara-perkara dahsyat, namun Filipus berkata kepada Yesus gini, roti seharga 200 dinar nggak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil. Nah artinya gini Bapak Ibu Saudara, menurut prinsip perhitungan matematik secara umum dunia, ya, memang pendapat Filipus itu nggak salah. Ini orang kan jumlahnya banyak sekali. Lebih dari 5.000, bahkan dikatakan kalau sama perempuan sama anak-anak bisa belasan ribu. Nah mau dikasih makan pakai apa gitu. Filipus bilang, kalau ada 200 dinar, artinya gini, di tangan mereka belum ada uang sebanyak itu. Jadi yang pertama gini, mereka memang belum memiliki uang cukup untuk beli roti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau punya 200 dinar sekalipun, dikatakan masih belum cukup. Hanya dapat sepotong kecil dan itu mau bisa untuk apa gitu. Sepotong kecil, remah. Bisa untuk apa? Padahal 200 dinar itu enggak kecil Bapak Ibu Saudara. 200 dinar itu, jadi kalau pengen tahu berapa 200 dinar itu, 1 dinar itu upah 1 orang 1 hari. Nah kalau sekarang pakai hitungan sekarang seharinya kurang lebih jatuhnya berapa kan ketahuan kan? Kali 200. Itu puluhan juta. Ya. Dan yang ketiga gini, seandainya mereka mengumpulkan uang pun dan terkumpul 200 dinar lebih. Sekarang pertanyaannya gini, mau beli roti di mana bisa untuk belasan orang? Zaman sekarang aja kalau tiba-tiba mau beli roti untuk 1.000 orang aja juga, toko roti mana yang bisa menyediakan stok sebanyak itu? Jadi sangat masuk akal buat perhitungan dunia kalau Filipus bilang nggak mungkin Tuhan. Kalau ada 200 dinar pun nggak mungkin juga, nggak cukup. Ya. Jadi menurut cara pandang manusia secara umum memang benar apa yang dikatakan Filipus. Semua serba gak mungkin. Nah bukankah cara pandang ini pula yang diakui gak diakui seringkali terlintas dalam pikiran gak sedikit dari orang percaya. Selalu
ada sebuah cara pandang bilang begini, nggak mungkin bisa berhasil lah. Kalau udah menghadapi kayak begini, udah pasti mentok lah, nggak ada jalan, nggak mungkin bisa dipulihkan. Nggak mungkin ada pertolongan. Siapa yang mau tolong orang gini hari, gitu ya. Selalu ada cara pandang umum kebanyakan seperti yang dunia pikirkan. Ya. Jangan berharap apa pada dunia, nggak mungkin. Akan tetapi Yesus sedang mengajarkan para murid cara pandang yang seharusnya itu cara pandang kerajaan sorga. Katakan cara pandang kerajaan sorga. Cara pandang kerajaan sorga. Nah, perintahnya diberikan kepada para murid sebetulnya punya tujuan. Adalah supaya mereka tidak selalu terpaku hanya dengan cara pandang orang umum kebanyakan. Jadi Yesus sebetulnya kan sedang menguji. Kalau kita mundur satu ayat kan, ayat yang ke-6. Sebetulnya kan Yesus lagi, nah di sini saya bacakan. Hal itu dikatakan Yesus untuk apa? Mencobai si murid Yesus itu. Untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu dia mau melakukan sesuatu, tetapi kan dia uji dulu. Nah, kata mencobai di sini dalam bahasa aslinya peraso. Peraso adalah menguji. Peraso adalah ujian. Jadi Yesus sebetulnya lagi menguji murid-murid. Nah, apa yang akan kalian lakukan kalau keadaannya seperti ini? Ternyata jawabannya gini kan. Murid-murid banyak memakai akal pikiran sendiri. Akal pikiran dunia secara umum dan berkata, nggak mungkin ini bisa dilakukan. Ya, jadi Yesus mengharapkan murid-murid ini memberikan jawaban yang kurang lebih mendekati dengan apa yang diharapkan Yesus. Tetapi ternyata hasil daripada ujian itu, raport mereka merah. Mereka tetap pakai cara pandang orang umum kebanyakan. Nggak mungkin, guru, nggak mungkin. Jadi di saat Yesus sedang menggunakan cara pandang kerajaan sorga, di mana di dalam kerajaan sorga ada prinsip-prinsip yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil, katakan amin. Tuhan sanggup membuat dari tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup membuat dari yang sedikit menjadi besar. Allahku sanggup memenuhi seluruh kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itulah prinsip-prinsip kerajaan sorga. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi pada saat Yesus lagi menggunakan prinsip kerajaan sorga, si murid-murid lagi pakai prinsip pemikiran orang umum dunia pada kebanyakan. Jadi, kata Tuhan, nah lagi diuji kata Yesus, ya ini mah merah tuh gitu ya. Nah jadi gini, ada yang harus disamakan terlebih dahulu. Cara pandangnya harus disamakan terlebih dahulu. Kalau kita mau menikmati produk kerajaan surga, ada cara pandang, dalam istilah gini, ada mata uang yang harus disamakan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita mau pergi ke luar negeri, katakanlah secara acak Amerika gitu, maka ada mata uang yang harus disamakan dulu dong. Kita harus tukarkan ini si rupiahnya dengan US dollar supaya bisa digunakan nanti di Amerika. Jadi artinya gambaran ini adalah gini, waktu kita mau mengalami hal-hal kerajaan sorga, mau menikmati produk kerajaan sorga, maka ada yang harus diselaraskan dulu dong. Dalam tanda kutip, mata uangnya harus disamakan dulu. Nah, mata uang dalam kerajaan sorga adalah prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip kerajaan sorga di mana ada iman di dalamnya. Tanpa menggunakan mata uang yang sama. Makanya terjadi seperti murid Yesus. Enggak mungkin guru, mana bisa guru. Sedangkan Yesus lagi mau melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, ini kan antara Yesus dengan muridnya. Bagaimana dengan orang-orang kebanyakan yang waktu itu jumlahnya begitu banyak. Nah ternyata gini, Alkitab mencatat dari pihak orang yang banyak yang berbondong-bondong yang mungkin tanpa sengaja mendengar percakapan antara Yesus dengan murid. Bahkan mungkin ada yang memperhatikan apa yang sedang mereka perbincangkan setelah itu mereka melihat murid Yesus lagi cari siapa yang bawa makanan gitu ya. Nah ada seorang anak kecil laki-laki yang memiliki pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Ini kayaknya lagi berbincang-bincang soal penyediaan makanan nih. Nah anak laki-laki ini kelihatannya memperhatikan gitu. Nah oke. Sebelum saya menjelaskan tentang ini, saya mau tunjukkan ada satu ayat yang menarik. Yohanes 6 ayat 4. Yohanes 6 ayat 4, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca, apa hubungannya Paskah gitu ya. Ayat 4 sini dibilang, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat.
Saya lagi mau menjelaskan apa tentang Paskah. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Alkitab. Dan kalau di situ penulis menyisipkan tentang petunjuk waktu, tentunya ada maksud di balik itu. Ada sesuatu yang penulis mau tunjukkan. Ada keterangan, ada penjelasan di balik itu. Oke, contoh. Di Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat tentang peristiwa bangsa Israel mau menyeberang masuk tanah perjanjian. Dari kepemimpinan Musa beralih kepada kepemimpinan Joshua. Dan Joshua harus membawa mereka masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian, tapi harus menyeberang sungai apa? Kayak rada kurang baca Alkitab. Harus menyeberang sungai apa? Yordan. Ya. Yang jawab yang ikut doa pagi, yang ikut tadi ibadah yang pertama ya Pak ya. Karena udah tahu isinya. Nah waktu itu sungai Yordan, apa yang membuat Yosua tuh agak gentar, salah satunya adalah gini. Air sungai Yordan tuh begitu deras, begitu tinggi, Alkitab mencatat sebak airnya. Nah di situ, di peristiwa itu Alkitab mencatat, pada waktu itu adalah musim menuai. Jadi inilah yang menjelaskan kenapa air sungai Yordan begitu deras, begitu meluap. Karena memang lagi musimnya, musim menuai. Lagi musim kurang lebih di wilayah musim semi, di mana air memang tinggi, curah hujan tinggi. Tapi udah mau selesai. Nah musim menuai sekaligus menjelaskan, waktu mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan mau memperlihatkan sesuatu. Ini musim menuai loh. Apa yang Tuhan janjikan? Kalian akan masuk ke tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu. Artinya pas sekali timingnya. Dengan waktu itu masuk ke tanah perjanjian, mereka akan melihat hasil pertanian, perkebunan yang begitu luar biasa. Karena itu musim menuai. Sehingga waktu bangsa Israel masuk tanah perjanjian, mestinya mereka terkagum-kagum. Wow, ini hebat. Ini persis seperti yang Tuhan janjikan. Nah oke, kita kembali ke sini tadi. Waktu menjelaskan peristiwa 5 roti 2 ikan. Ada muncul dan Paskah. Hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ini apa hubungannya dengan anak lelaki tadi? Jadi gini Bapak Ibu Saudara. Saya mau jelaskan satu ayat lagi selain ayat 4. Ada ayat 4 yang ayat 10 yang menunjukkan soal petunjuk waktu lagi. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Nah sampai di situ. Jadi tadi ada tentang Paskah dan kemudian di sini ada banyak rumput di mana orang bisa duduk. Artinya ini petunjuk waktu. Waktu itu adalah musim menuai jelai. Musim menuai jelai. Jelai adalah bahan baku utama untuk membuat roti. Jadi jelai itu lagi berlimpah-limpahnya. Dan ini makanan pokok bangsa Israel, orang kebanyakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ribuan orang yang hadir dalam peristiwa yang tadi bersama Yesus dan murid-muridnya. Coba kita pikir, mungkinkah hanya ada satu orang yang membawa 5 roti dan 2 ikan? Di saat jelai lagi begitu banyak-banyaknya. Karena ada kata petunjuk waktu. Ini lagi musim-musimnya. Jadi bisa jadi yang membawa bekal roti mungkin juga bukan cuma anak laki-laki itu aja. Tetapi lagi-lagi karena pada punya prinsip kebanyakan cara berpikir orang dunia, maka selalu bilang begini, aku punya sih bekal. Selalu jawabnya kayak murid Yesus, tapi bisa untuk apa? Simpen nggak jadi. Lagi pula bisa untuk apa? Tapi si anak laki-laki itu, dari sejak siang, ia ada di tengah-tengah kerumunan di mana Yesus berkhotbah, di mana Yesus mengajar, di mana Yesus menyembuhkan banyak orang. Artinya banyak mujizat terjadi sepanjang siang sampai sore itu. Anak yang membawa 5 roti 2 ikan. Dia berkata, kayaknya kalau diserahkan kepada Yesus, mestinya ini bisa jadi sesuatu. Meskipun dia nggak tahu bisa buat apa. Ada cara pandang yang mulai dibarui si anak itu. Kenapa? Karena dia berani menyerahkan itu.
Om, murid-murid Yesus lagi nyari roti ini. Om, ini barangkali berguna. Karena dia tahu kalau itu jatuh ke tangan Yesus, mestinya Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dari seorang anak kecil ini boleh kita belajar. Anak kecil ini mungkin dengar khotbah baru sepanjang hari. Bagaimana dengan kita? Kita iring Yesus mungkin udah puluhan, udah ratusan tahun Bapak Ibu Saudara. Harusnya khotbah kita sering dengar, katakan amin. Ayat firman Tuhan udah berpuluh kali, nggak tahu berapa kali kita udah baca bolak-balik. Mujizat saya percaya kita udah banyak melakukan. Saya berani berkata, siapa yang nggak pernah terima mujizat daripada Tuhan? Nah, artinya semua pernah ngalami mujizat. Artinya ini memudahkan kita untuk menyelaraskan cara pandang kita dengan cara pandang kerajaan sorga. Sorga mau melakukan sesuatu, sorga memberikan pesannya, Tuhan memberikan pesannya, sang raja itu, bahwa dia akan menyediakan. Maka bagian kita adalah coba selaraskan cara pandang kita. Yang selama ini mungkin orang kebanyakan berpikir, nggak mungkin, mana bisa. Tapi Tuhan mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Artinya buat Tuhan sangat mungkin sekali. Oleh sebab itu bagian kita, Tuhan aku mau menyelaraskan cara pandangku dengan Engkau. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama adalah belajar melihat segala sesuatu dengan kacamata kerajaan sorga. Yang kedua, belajar memahami bahwa hidup yang kita jalani adalah bukan melulu tentang kebutuhan kita. Melainkan tentang kebutuhan kerajaan sorga. Pak, kerajaan sorga kan butuh sesuatu. Nah, nanti kita akan belajar. Apa sih dimaksud kebutuhan kerajaan sorga? Artinya, kita iring Yesus, bukan tentang kita. Kita iring Yesus selama ini adalah tentang Yesus. Katakan amin. Ya. Oke, Yohanes 6 ayat 9. Yohanes 6 ayat 9 di sini bilang, ini murid Yesus ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lagi-lagi murid Yesus kan. Akhirnya ada anak yang menyerahkan 5 roti 2 ikan. Murid Yesus bilang, ini buat apa? Ya, untuk apa artinya untuk orang sebanyak ini? Jadi Bapak Ibu Saudara, bayangkan yang dikatakan oleh para murid Yesus selalu ya untuk apa, bisa buat apa dan lain-lain. Ya, tapi kita nggak bahas itu karena tadi udah dibahas di poin yang pertama. Ya, artinya memang ada cara pandang yang harus diselaraskan. Nah di poin 2 ini kita melihat ada seorang anak laki-laki yang mungkin memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan daripada pembicaraan Yesus dengan para murid. Mungkin dia tangkap, oh mereka lagi butuh sesuatu. Dalam arti kata lain, kerajaan sorga lagi butuh sesuatu untuk kasih makan ini orang banyak. Dan dia tangkap sesuatu. Ya, karena Yesus di ayat kelima, Yesus bilang kan, sebetulnya Yesus lagi mau menguji muridnya. Yesus bilang begini, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia, Yesus kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bukannya kerajaan sorga lagi kekurangan, butuh sesuatu, kebutuhan. Enggak. Kerajaan sorga berlimpah, katakan amin. Kerajaan sorga tidak terbatas. Yesus lagi mau izin, lagi mau nguji. Bahwa kerajaan sorga ada butuh. Kalian mau ikut nggak ambil bagian di dalamnya? Kurang lebih seperti itu. Ya. Dalam arti kata lain, kerajaan sorga boleh dikatakan sedang membutuhkan sesuatu. Dalam hal ini butuh roti untuk orang banyak. Nah, anak laki-laki ini cukup jeli memperhatikan apa yang sedang dibutuhkan. Nah, waktu seorang percaya memperhatikan kebutuhan kerajaan sorga, maka kerajaan sorga juga akan memperhatikan kebutuhan kita, katakan amin. Sorga tidak butuh apa-apa sebetulnya. Tuhan hanya sedang menguji hati kita. Apakah kita punya beban atau enggak untuk pekerjaan kerajaan sorga. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita perhatikan. Kerajaan sorga sedang melakukan banyak perkara. Bagian kita adalah, bukannya sorga perlu dibantu. Tuhan mau mengajak, mau ikut ambil bagian dalam pekerjaan sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan baik-baik apa yang sorga sedang butuhkan hari-hari ini. Kita ambil bagian di dalamnya. Saya nggak bilang gini, gereja ini lagi banyak kebutuhan, coba ikut ambil bagian. Enggak, kerajaan sorga sedang butuh sesuatu. Apa sih yang dibutuhkan kerajaan sorga? Kalau Bapak Ibu Saudara menangkap, di setiap pengumuman setiap minggu, bukan hanya doa pagi, setelah selesai doa pagi khotbah ada doa syafaat, tetapi setiap hari Sabtu pun ada konser doa,
Artinya ada doa untuk bangsa, ada doa untuk negeri, di mana salah satu kebutuhannya adalah kita berdoa bahwa berdoa untuk penterjemahan Alkitab. Bukan kebutuhan gereja ini kebutuhan kerajaan surga. Supaya apa? Supaya semua orang, tidak ada yang gak pernah membaca Alkitab. Semua pernah ada kesempatan untuk membaca Alkitab sesuai dengan bahasanya. Di Indonesia ada 700 bahasa daerah. Sepanjang tahun lalu atau sepanjang 2 tahun terakhir kita berdoa untuk penterjemahan itu. Dan penterjemahan itu Bapak Ibu Saudara, itu gak main-main. Satu ayat itu perlu berapa rupiah? 90 rupiah. Setahun itu baru bisa menerjemahkan 2.500 ayat. Dan kali 90.000 itu 1 tahun untuk menerjemahkan 2.500 ayat perlu 2 miliar lebih. Dan akhirnya awal tahun 2024 saya dapat kabar dari Lembaga Alkitab Indonesia bahwa dari 36 jadi satu lagi 37 untuk mengejar yang 700. Ini gak mudah. Nah artinya gini, sorga lagi butuh sesuatu. Artinya yang dibilang 37 adalah lengkap perjanjian lama, perjanjian baru sesuai dengan bahasa itu. Lengkap satu Alkitab. Karena ada 111 yang masih berbentuk perjanjian lama sendiri. Perjanjian baru sendiri belum lengkap. Atau ada 97 yang masih berceceran penterjemahannya. Tetapi yang udah jadi lengkap baru 37. Perjalanannya masih jauh. Saya ngomong di sini bukan atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Tapi atas nama Kerajaan Sorga. Ada kebutuhan Kerajaan Sorga. Belum lagi ada kebutuhan Kitab Kuning. Ada saudara kita, kaum Kedar, yang sudah mengenal Yesus. Dan mereka bisa membacanya di dalam bahasa kepercayaan lama mereka. Dan itu disebut Kitab Kuning. Dan itu juga butuh biaya. Artinya gini Bapak Ibu Saudara. Kerajaan sorga lagi melakukan pekerjaan besar. Mau nggak kita ikut ambil bagian di dalamnya? Bukan buat kita loh, bukan buat gereja ini. Tapi kita bisa salurkan ke penterjemahan atau ke percetakan itu. Supaya apa? Pekerjaan kerajaan sorga. Ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Wow, kita ikut ambil bagian dari apa yang sedang dikerjakan kerajaan sorga. Nah, itulah sebabnya Tuhan senang waktu kita terlibat di dalam pekerjaannya. Saya mau ambil contoh Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini. Bapak Ibu Saudara tentu saya percaya pernah baca kitab di Perjanjian Lama kisah tentang Samuel. Siapa nama mamahnya? Sahanya. Mamanya Samuel. Hana. Terus Samuel. Hana ini punya suami. Siapa nama suaminya? Ada yang langsung gitu ya. Nama suaminya yang tadi pagi ikut? Elkana. Ya. Terus suaminya Elkana ini punya istri muda. Namanya Penina. Ya. Jadi buat Hana ini gak mudah. Udah mah gak punya anak dan dia pengen anak. Nah, tentu Hana waktu pengen punya anak kan dia berdoa sama Tuhan kan. Waktu berdoa sama Tuhan, Hana banyak belajar. Ada motivasi-motivasi yang melandasi doanya sama Tuhan. Tapi dari sini Hana belajar. Yang pertama, motivasi pertama yang mana gak dijawab sama Tuhan. Motivasinya adalah gini, Hana doa, minta anak untuk kepentingan dirinya sendiri. Kenapa? Karena buat masyarakat, orang-orang di Israel sana, kalau perempuan nikah gak punya anak, itu dianggap aib. Wah, pasti ada sesuatu nih. Makanya gak punya anak gitu. Jadi Hana berdoa sama Tuhan, aku rindu punya anak Tuhan, aku rindu punya anak. Supaya apa? Supaya gak dianggap aib, aku gak dianggap hina, aku gak ada semuanya untuk aku. Dan itu kurang cukup kuat untuk membuat Tuhan melakukan sesuatu. Karena untuk kepentingan pribadi Hana, hanya untuk reputasinya aja. Lalu Hana tersadar kayaknya motivasi gini gak berkenan gini. Nah kemudian Hana berdoa minta anak. Doa yang sama yang dinaikkan.
Nah kali ini Hana datang sama Tuhan karena merasa gini, selama ini kan suaminya kan udah punya istri lagi nih. Dan istrinya ini kan ya mungkin bersaing ya. Kamu udah punya anak belum? Dia aja belum punya anak. Dan Hana sangat tersinggung. Hana sangat tersinggung sekali kalau si Penina itu ngelihat perutnya. Belum gitu ya. Dia merasa, aduh ini saingannya kok mulai menghina gitu. Maka dia doa sama Tuhan. Doa yang sama minta anak. Tuhan, aku gak mau disaingi. Jangan dia dulu punya anak. Tapi biarlah aku punya anak supaya suamiku menghargai aku ini dan itu, ini dan itu. Nah doa yang kayak gini, doa persaingan, Tuhan gak tertarik untuk menjawabnya. Kadang-kadang ada orang berdoa, doanya Tuhan, aku rindu ini. Supaya dia jangan menghina aku. Nah yang kayak begitu tuh gak, buat Tuhan gak punya dasar kuat untuk kenapa harus jawab kayak begini. Ini persaingan. Perselisihan di gereja membuahkan ada orang akhirnya membuka gereja baru. Tuhan, biarlah Tuhan berkati, biar dia tahu bahwa aku lebih baik dari dia. Nah yang kayak begitu gak tertarik ke Tuhan. Sampai akhirnya Hana menyadari, dia memperbaiki motivasinya. Dia melihat apa yang terjadi. Dia teringat Sarah istri Abraham. Tuhan menjanjikan anak. Lama Abraham dan Sarah menunggu lahirnya anak, dan suatu hari lahirlah Ishak. Dan dia tahu Ishak adalah penerus Abraham, di mana Tuhan pakai menjadi alatnya. Dan kemudian Hana juga melihat kondisi Israel pada waktu itu. Israel waktu itu masih teokrasi, di mana dipimpin oleh hakim. Dan hakim yang sebetulnya ditunjuk Tuhan untuk menjadi hakim di masa itu adalah Imam Eli, seorang imam di Bait Allah. Tapi kita tahu kan, Imam Eli itu membiarkan pelanggaran terjadi begitu aja. Anak-anaknya berlaku dursila. Sehingga sorga berduka. Eli ternyata gak melakukan tugasnya. Nah di sini Hana berkata, Tuhan aku minta anak. Doanya masih sama, minta anak. Dan aku bernasar, apabila lahir anak laki-laki, aku akan berikan kepadamu. Doa Hana yang ketiga adalah menjawab kebutuhan kerajaan sorga. Sorga istilahnya lagi berduka melihat apa yang dilakukan Imam Eli. Sorga lagi cari orang selanjutnya yang menjadi hakim atas bangsa Israel. Dan di situ ada seorang wanita berkata, Tuhan aku serahkan anakku. Makanya kalau kita perhatikan di kisah di mana Hana ketika dia akhirnya dijawab Tuhan. Dia melahirkan seorang anak baru Samuel usia muda. Dia udah dipakaikan efod dan diantarkan ke Bait Allah. Ditinggal, serahkan buat Tuhan. Sorga jawab. Ketika ada orang yang menangkap ada tujuan, ada kebutuhan kerajaan sorga. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat ada banyak pekerjaan sorga yang sedang dilakukan. Bagian Tuhan adalah gini. Buat Tuhan adalah mudah untuk menjawab. Bagi Tuhan adalah mudah untuk menyediakan segalanya. Bagian kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan kerajaan sorga. Yang mau katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Artinya waktu Tuhan menjanjikan akan menyediakan. Lewat peristiwa 52 ikan, mari kita tangkap prinsip-prinsipnya. Ada bagian Tuhan, tapi ada bagian kita, saya Bapak Ibu Saudara. Yang ngerti katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau berdoa sama Tuhan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Firman-Mu sudah disampaikan dan Firman-Mu tidak kembali kepadamu sia-sia. Melainkan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin disadari atau tidak disadari. Ada cara pandang yang belum diselaraskan dengan cara pandang kerajaan sorga. Ada cara berpikir orang kebanyakan seperti dunia pada umumnya. Yang memiliki prinsip gak mungkin ini bisa pulih. Gak mungkin ada jalan dibukakan. Gak mungkin ada pintu dibukakan. Tapi waktu kami menyelaraskan pikiran kami dengan cara pandang kerajaan sorga. Kerajaan sorga tidak terbatas. Kerajaan sorga dahsyat. Kerajaan sorga sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Sanggup membuat yang sedikit menjadi besar. Perkara-perkara dahsyat. Karena kita punya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Allah pencipta langit dan bumi. Bapak terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman yang kami dengar. Kami mau selaraskan. Kami mau menyamakan mata uang. Mata uang kerajaan sorga. Karena kami rindu untuk mengalami produk kerajaan sorga. Dan mata uang kerajaan sorga melibatkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan ada iman yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan setiap kita sama-sama katakan
Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Tadi kita udah berdamai sama Tuhan, mari kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami, mungkin ada istri, ada anak, ada orang tua. Mari kita berdamai, mungkin lewat perkataan tindakan kita bikin luka orang. Ada sesama pengerja, mungkin mari kita berdamai. Saya sebagai gembala juga saya minta maaf apabila mungkin ada perkataan dan tindakan saya. Mungkin melukai Bapak Ibu Saudara, mungkin menyinggung Bapak Ibu Saudara. Kepada para leaders, para pengerja saya juga minta maaf, haleluya. Kepada anggota keluarga tadi pagi saya udah, haleluya, puji Tuhan. Selesaikan supaya nggak ada ganjelan, ya. Di saat Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa, biarlah semua prinsip hidup kita diselaraskan dengan prinsip kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga ada prinsip pengampunan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Mungkin sekiranya ada yang belum dibaptis selam untuk tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat akan Dia. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita merenungkan. Kalau kita ada hari ini sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Karena bukan kita yang pilih Yesus, Yesus yang pilih kita. Semua karena kasih anugerahnya. Dia punya rencana atas kita. Kematian Dia di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan mengembalikan kepada rencana Tuhan semula, di mana kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besarnya. Pekerjaan kerajaan surga di bumi dan kita menjadi duta kerajaannya. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan mampukan kita dengan memberikan Roh Kudus-Nya pada setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan hati kita sama Tuhan. Katakanlah terima kasih. Perjamuan kudus yang kita lakukan adalah memperkuat perjanjian kita dengan Tuhan dan menjalin hubungan dengan sesama lebih intim lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih itu pesan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau gak pernah diragukan. Kerajaan-Mu dahsyat tidak tergoncangkan. Dan Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Bapa yang tahu setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, dalam masih. Terima kasih Tuhan. Mereka syukur. Mungkin waktu kita nggak banyak. Tapi inilah saat kita ambil bagian yang terbaik. Jalin keterhubungan sama Tuhan. Seperti Maria menikmati duduk diam dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Mari ambil waktu sejenak. Sembah Dia sejarahmu. Tidak masih. Haleluya. Urikana masih. Iramoso. Yeramasi, Haleluya, Yeramor, Sharababa sekeramasi, Haleluya, Orte mere baba shakara la basekerama,
Yesus yang dahsyat, yang luar biasa ada di tengah-tengah kita. Dan dia sedang melawat satu persatu daripada kita. Dia menjamah hati kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Dan menunggu sekiranya ada yang membukakan dan mempersilahkannya masuk dan menikmati persekutuan intim dengan dia. Haleluya, haleluya. Yereramon. Oh, rakamaseke bede 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 bede. Yeramon ramasi sebe kata kaseke maramasokoro bosokoro boshandara lamas. Irebe beta kaya nasekara lamasakara lamaseke. Ireme ramase. Haleluya. Oh, sebe bebe kita kaya nase. Mari masing-masing ingin mengalami Kristus secara pribadi. Kami sokoro bosokoro boro 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 basekere de 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 mate. Irebe de bara 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 bayase. Irebe de rama mata kasha karabase. Irebe te kasa karabase. Haleluya, haleluya. Bebe. Mari. Tuhan sedang menjamah setiap masing-masing kita. Orkemase batakaso koromoso koromose. Haleluya. Orkemase kemase. Mari kita terima pengurapan yang baru pada siang hari ini. Terima kekuatan yang baru. Tuhan sudah mencurahkan aliran-aliran air sejuk, memberikan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, kemampuan. Ada tugas kerajaan sorga yang Tuhan percayakan dan Tuhan mampukan kita supaya kita bisa melakukannya. Mari terima pengurapan yang baru. Orkaseke medabaseke bebedabasokoro boseke darabasandara baseke dida. Irabasandara basokoro bosandara baseke dida mase. Iratakaseke daramaso. Oromosokoro bosokoro boseke dida base. Haleluya. Haleluya. Oroboro boro 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 Mari terima kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi. Kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya yang dahsyat. Rekemaso, urosokoro mose kere bede bede baba baba base kere alabase, irabase kere alabasokoro mosandara base kere base. Haleluya. Urosokoro mosokoro mose, ere bede 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 bara 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 bayar base. Irenda takayara basokoro mosakara base kere. Mari terima kepenuhannya. Terima kepenuhan. Roh Kudus kami ramasa. Eratakaya rabase. Sebanyak bencana yang kita siapkan, sebesar itu pula Tuhan akan curahkan tanpa batas. Haleluya, haleluya, haleluya. Boro 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 bose. Eratakasekera basandara basokoro bose. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyadari kami sebagai manusia kami terbatas.
Tapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu, maka ada kekuatan ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan yang datang dengan kelemahan, terima kekuatan yang baru. Yang datang dengan sakit penyakit, terima kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau tangkap firman Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang mempunyai kerajaan sorga, dan kerajaan sorga sedang melakukan sesuatu yang dahsyat. Kami mau menyelaraskan cara pandang kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang dari manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.